Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma zidna ilman wa taqan wa salahan wa imanan ya rabbal alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla fasahhilil umur ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman amin amin ya rabbal alamin. طيب نبدأ درسنا بقراءة البسملة. بسم الله الرحمن الرحيم. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. Hostnya ada nggak nih hostnya? Afwan, Bapak host, admin hostnya ya. Bisa jadikan anak co-host, Pak. Barakallahu fikum. طيب نواصل درسنا. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. وصلنا إلى صفحة 31. قبل أن ندخل في باب الإعراب أو نماذج الإعراب، نماذج للإعراب، نراجع قليلا في قواعد النحو. Kita akan ulang dulu qawaid nahwunya sebelum kita masuk ke contoh-contoh i'rab. Baik. Pertama, barakallahu fikum, kalimat sempurna. Jika kita lihat di atas ya, kita lihat di atas ini. Kalimat sempurna di atas adalah jumlah fi'liyah, yaitu terdiri dari fi'il kata kerja dan fa'il pelaku. Disebut jumlah fi'liyah, barakallahu fikum. Pertama karena dia diawali oleh fi'il. Dia diawali oleh fi'il, bukan isim. Jika diawali oleh isim, maka disebut jumlah ismiyah. Kemudian yang kedua, tentunya jumlah ismi fi'liyah dia akan terdiri dari fi'il atau fa'il pelaku atau fa'il, yaitu naibul fa'il. Yaitu naibul fa'il. Fi'il pada kalimat sempurna di atas adalah fi'lun mudhari'un. Fi'il pada kalimat sempurna di atas ada fi'lun mudhari'. Baik. Bisa dilihat kembali
yang sudah punya buku bisa dilihat kembali di atas. Fi'ilnya semua adalah fi'lun mudhari'. Contohnya di alif ini yabhathu, yabhathu, tabhathu, yufakkiru, tufakkiru, yahtaju, yas'alu. Semuanya sampai yash'uru dan tash'uru, barakallahu fikum, itu adalah fi'il mudhari'. Taib kedua, tanda fi'il mudhari' adalah terdapat huruf mudhara'ah di awalnya. Jadi fi'il mudhari' tanda fi'il itu adalah fi'il mudhari', bukan fi'il madhi ataupun fi'il amr, yaitu terdapat huruf mudhara'ah di awal. Apa huruf mudhara'ah? Huruf mudhara'ah ada 4, yaitu hamzah, nun, ya, dan ta. Bisa disingkat dengan anaitu. Anaitu. Taib hamzah yaitu adrusu, nun yaitu nadrusu, ya yaitu yadrusu atau yadrusani atau yadrusuna atau yadrusna atau yadrusna, hunna yadrusna. Anta pakai ta, huruf mudhara'ah ta, yaitu tadrusu, anta ya, anta tadrusu atau hiya tadrusu. Kemudian tadrusani, huma antuma tadrusani, antuma tadrusani, atau barakallahu fikum, apalagi tadrusina, tadrusina, tadrusuna, antum tadrusuna, dan tadrusna, antunna tadrusna. Itu adalah contoh menggunakan huruf mudhara'ah ta. Letaknya di mana? Huruf mudhara'ah semua terletak di awal fi'il mudhari', di awal fi'il mudhari'. Baik. Yang ketiga, jika fa'il muannats sedangkan fi'ilnya fi'il mudhari', maka fi'il mudhari' tersebut memakai ta di awalnya. Maka fi'il mudhari' tersebut memakai ta di awalnya. Jika apa? Jika fa'il yaitu pelaku. Fa'il dari pelaku dari fi'il kata kerja tersebut, jika fa'ilnya muannats maka fi'ilnya menggunakan huruf ta di awalnya. Di awalnya. Baik. Perhatikan kalimat sempurna kedua bagian alif dan ba. Baik. Kemudian juga jika fa'ilnya mudzakkar menunjukkan mukhatab yaitu anta, fi'il mudhari'nya juga menggunakan ta. Anta tadhhabu, anta tahtaju, anta tufakkiru, menggunakan ta juga. Jadi bisa seperti ini, barakallahu fikum, dihafalkan dengan cara apa? Dengan cara menghafalkan tasrif lughawi. Tasrif lughawi. Tasrif lughawi itu yang memanjang ke bawah. Kalau tasrif istilahi itu yang memanjang ke samping. Tasrif istilahi contohnya adalah darasa yadrusu durusan, darasa yadrusu durusan, atau darsan, darasa yadrusu darsan, darisun. Baik, itu contoh tasrif istilahi. Kalau tasrif lughawi ke bawah ya, yaitu kalau fi'il mudhari' huwa yadrusu, huma yadrusani, hum yadrusuna, anta hiya tadrusu, hiya tadrusu, huma tadrusani, hunna yadrusna, anta tadrusu, antuma tadrusani, antum tadrusuna, anti tadrusina, antuma tadrusani, antunna tadrusna, ana adrusu, nahnu nadrusu. Ini tasrif yang wajib sekali untuk dihafalkan. Wajib sudah di luar kepala tasrif lughawi ini, yaitu yang memanjang
ke bawah. Dimulai dari fi'il madhi, kemudian fi'il mudhari juga, kemudian fi'il amr. Fi'il amr. Kalau fi'il amr bentuknya hanya sedikit saja. Karena perintah itu ditunjukkan kepada mukhatab saja, yaitu orang kedua, orang yang diajak bicara. Adapun fi'il mudhari dan fi'il amr dia ada 12. Fi'il mudhari dan fi'il madhi dia ada 12, masing-masing mempunyai 12 bentuk. Masing-masing mempunyai 12 bentuk. Itu dihafalkan. Dari huwa sampai ana, nahnu. Barakallahu fikum. Baik, kita masuk ke namadhijul i'rab, yaitu contoh-contoh i'rab. Contoh pertama, barakallahu fikum, tajri min tahtihal anharu. Tajri min tahtihal anharu. Tajri ini fi'il mudhari' dari jara yajri. Jara yajri. Artinya secara umum berlari, tapi tergantung konteks ini, kata ini barakallahu fikum tergantung disandingkan dengan apa. Kalau disandingkan dengan orang maksudnya orang berlari. Tapi kalau disandingkan dengan air, air itu ada bukan berlari tapi air mengalir. Mengalir. Baik, tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Baik, tahu dari mana bahwasannya tajri ini artinya mengalir bukan berlari? Lihat pelakunya. Pelakunya adalah sungai, fa'il. Sungai itu air. Maka mengalir di bawahnya sungai. Baik. Di bawah apa ya? Di bawah surga ya. Hak ini kembali kepada jannah. طيب تجري فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء. تجري فعل مضارع. تجري ini fi'il mudhari. Tahu dari mana fi'il mudhari? Lihat dia bentuk fi'il mudhari dari jara yajri. Dan tak di sini dia mempunyai tandanya yaitu huruf mudhara'ah. Mana huruf mudhara'ahnya? Tak huruf mudhara'ahnya. Tak huruf mudhara'ahnya menunjukkan hiya. Tak di sini adalah menunjukkan hiya ya. Bukan anta. Tapi menunjukkan hiya. Baik, fi'lun mudhari' marfu'un. Marfu' dia hukumnya marfu'. Barakallahu fikum. Kenapa hukum marfu'? Ingat ada kaidah bahwasannya fi'il mudhari' secara asal hukumnya marfu'. Fi'il mudhari itu hukum asalnya marfu'. Hukum asalnya fi'il mudhari adalah marfu'. Dan dia akan berubah hukumnya menjadi mansub atau majzum jika dimasuki oleh awamil. Jika dimasuki oleh awamil. Awamil itu adalah alat ya, atau alat yang merubah hukum fi'il tersebut menjadi mansub, atau alat-alat yang akan merubah hukum fi'il tersebut menjadi majzum. Kalau tidak dimasuki oleh alat-alat itu, maka hukum asalnya fi'il mudhari adalah marfu'. Langsung disebutkan di sini fi'il mudhari marfu'. Marfu kenapa? Karena tidak dimasuki atau kosong. Khalin min adatin nasab wa adatil jazm. Dia kosong dari alat-alat yang menasabkan atau alat-alat yang menjazmkan, menjadikan hukum fi'il mudhari itu majzum. Dan alat-alat ini dihafalkan. Alat-alat ini dihafalkan. Barakallahu fikum. Coba kita lihat. Di sini ada, kalau antum lihat di PDF yang pernah nasyar, barakallahu fikum, di sini ada alat-alat yang menasabkan fi'il. Antum lihat masuk ke babul fi'il. Bab fi'il. Halaman 8 ya. Bab fi'il. Fi'il terdiri al-af'alu thalathatun. Fi'il itu terbagi menjadi 3. Ada madhi, mudhari, kemudian amr. Madhi, mudhari, amr. Kalau madhin
dia mabniun abada, dia itu mabni seterusnya, mabni. Kalau mudhari itu dia bisa marfu', dia marfu'un abadan katanya. Fi'il mudhari itu marfu', dia hukumnya marfu'un abadan, dia akan hukumnya marfu' seterusnya sampai apa? Hatta yadkhula alaihi nasibun. Sampai masuk alat yang menasabkannya atau alat yang menjazamkannya. Merubah hukumnya menjadi mansub atau merubah hukumnya menjadi majzum. Contoh yang hukumnya marfu' yaitu yadribu. Itu hukumnya marfu'. Barakallahu fikum. Taib. Mana alat-alat yang membuat fi'il mudhari menjadi mansub? Lihat di sini, di halaman 8 ini dihafalkan nawasibul af'al 10. Alat-alat yang membuat fi'il mudhari itu hukumnya mansub ada 10. An, lan, idzan, kay, lamul juhud, hatta, al-jawabu bil fa, al-jawabu bil waw, al-jawabu bi aw. Hafalkan saja nanti akan insyaallah akan berjalannya waktu akan ada penjelasannya dari masing-masing ini. Taib. An, lan, idzan, kay, lamul juhud, hatta, al-jawabu bil fa, al-jawabu bil waw, al-jawabu bi aw. Taib. Itu dia ada 10. Kemudian yang menjazamkan, barakallahu fikum, jawazimul af'al, yaitu alat-alat menjazamkan, merubah hukum fi'il mudhari yang tadinya marfu, asalnya marfu menjadi majzum, ada 18. 18. Lihat di halaman 10. Apa saja? Lam, lamma, alam, alamma, lamul amri wad du'a, wala fin nahyi wad du'a, in, ma, man, mahma, idma, ayyun, mata, ayyana, aina, anna, haithuma, kaifama. Taib kaifama ini 19 ya. Karena kaifama ini dikecualikan. Di sini salah, afwan. Harusnya ada idzan. Sini ada lengkap kalau tidak salah. 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ya, ada 17, 18. 17 saya terlupa. 17, 18 ini lengkap. Type kaifama. Sebenarnya ada satu lagi, idzan. Idzan ini khusus di syair. Tapi tidak dimasukkan. Karena itu jarang sekali. Barakallahu fikum. Ini 18 ya, jumlahnya benar 18. Ada nomor 17 yang terlengkap. Nomornya yang tidak terlengkap ya. Type nanti diedit insyaallah ta'ala. Type itu alat-alat yang menjazamkan. Kembali lagi ke buku lisan Arab. Maka fi'il mudhari hukumnya marfu. Lihat marfu karena dia kosong dari alat-alat yang menasabkan atau alat-alat yang menjazamkan. Lihat tajri. Apakah sebelumnya ada alat-alat, sebelum tajri ini ada alat-alat yang menasabkan? Tidak ada sama sekali. Apakah sebelum tajri ini ada alat-alat yang menjazamkan? Tidak ada sama sekali. Maka tajri ini hukumnya dia marfu. Kembali ke asal, yaitu hukum fi'il mudhari adalah marfu. Taib, wa alamatu raf'ihi dhammah, dan tanda rafa'nya adalah dhammah. Dhammatun muqaddaratun 'alal ya lithiqal. Karena dia fi'il yaitu bukan fi'il bukan af'alul khamsah, barakallahu fikum. Dia bukan af'alul khamsah, fi'il yang 5. Maka dia tanda rafa'nya adalah dhammah. Taib, muqaddarah, apa arti muqaddarah? Muqaddarah itu ditakdirkan, dikira-kira dhammahnya, alal ya, di atas ya. Mana min zuhuriha lithiqal, dia enggak bisa dinampakkan dia karena berat, thiqal. Apa itu thiqal? Berat. Sebenarnya bisa ditaruh di atas ya, tajriyu. Tapi tidak ada orang Arab yang membaca tajriyu. Thiqal, kenapa? Thiqal.
Berat untuk baca tajriyu. Mana yang lebih ringan ketika baca tajri min tahtihal anhar atau tajriyu min tahtihal anhar? Tajri tanpa dibaca dhammah, tidak ada dhammahnya, tanpa dhammah. Nah, itu yang lebih ringan. Dan mereka orang-orang Arab membacanya seperti itu, tidak ada membaca tajriyu. Maka di sini dhammahnya tanda wa alamat rafi, dan tanda rafa'nya, tanda rafa' fi'il mudhari itu adalah dhammah muqaddarah, ditakdirkan dikira-kira ada di atas ya ini. Sebabnya apa? Lithiqal, sebabnya adalah karena berat. Nanti ada sebab ini ada lithiqal, ada ta'adzur. Kalau ta'adzur itu memang tidak bisa nampak sama sekali. Kalau ini lithiqal ini masih bisa nampak, masih maksudnya kalau kita taruh di atas ya masih bisa dibaca tajriyu. Tapi ada yang ta'adzur. Ta'adzur itu uzur. Dia memang tidak bisa dinampakkan. Contohnya dia akan berada di atas contohnya dikira-kira ada di atas alif. Dikira-kira ada di atas alif, muqaddaratun 'alal alif. Mana'a min dhuhuriha litta'adzur. Dia tidak bisa dinampakkan karena ta'udzur. Memang tidak bisa. Alif itu dikasih harokat dhammah tidak bisa. Karena alif itu memang keadaannya sukun. Alif keadaannya sukun. Tapi nanti pembahasannya insyaallah di pembahasan yang lain. Barakallahu fiik. Baik. Lanjut ya. Di sini min huruf jar mabniun. Nah, lihat min ini adalah harf. Dia harfu jarin mabniun ala sukun. Semua huruf itu mabni. Semua huruf itu hukumnya mabni, tidak akan berubah. Min harfu jarin mabniun ala sukun. Tahu dari mana sukun? Karena lihat huruf terakhir min adalah nun. Nun keadaannya sukun, maka dia mabniun ala sukun. Tahti ism majrurun. Tahti ini ism majrur bimin wa alamatu jarrihi, dan tanda jar adalah kasrah zahiratun fi akhirih. Kasrah yang nampak di akhirnya. Baik, lihat zahirah artinya nampak. Lihat di akhirnya nampak. Tidak kasrahnya di huruf terakhir tahti nampak. Maka dia zahirah. Kalau tidak nampak, tidak bisa dinampakkan, maka dia muqaddarah, dikira-kira. Dikira-kira. Tapi di sini zahirah. Dia nampak. Fi akhirih, di akhirnya. Wahwa mudhaf, dan dia mudhaf. Dia mudhaf. Yaitu kata pertama dalam kata gabung. Nah, ini kata gabung. Gabungkan sama apa? Digabungkan sama dhamir. Dhamir ha, tahtiha. Di bawahnya. Baik. Mana kata keduanya? Kata keduanya adalah ha, dhamirun munfasilun, dhamirun muttasilun, dhamir yang bersambung. Mabniun ala sukun, mabni dengan sukun. Tahu dari mana mabni dengan sukun? Lihat huruf terakhir ha, yaitu adalah alif. Hurufnya adalah alif. Alif ini keadaannya sukun. Alif itu akan keadaannya selalu sukun, tidak akan keadaannya dia berharokat. Jika dia harus diharokati, maka dia muqaddarah, dikira-kira. Kalau di alif itu akan dikira-kira. Itu di fi'il mudhari ya. Di fi'il mudhari. Taib. Fi mahalli jarrin. Maka dia menempati tempat hukum jar. Sebagai apa? Mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih adalah kedudukan kata kedua dari kata gabung. Karena dia kata kedua, maka kedudukannya mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih itu hukumnya majrur. Maka disebutkan di sini fi mahalli jarrin, menempati tempat hukum majrur. Baik. Anharu fa'ilun marfu'un wa 'alamat raf'ihi dhammah zahiratun fi akhirih. Anhar adalah fa'il.
Lihat anhar adalah fa'il. Lihat fa'ilnya tajri min tahtiha, baru disebutkan fa'il di sini. Mengalir di bawahnya sungai. Yang mengalir apa? Sungai. Maka sungai itu pelaku dari fi'il tajri. Anhar fa'il, dia fa'il. Fa'ilun marfu'un. Nah, fa'il hukumnya marfu'. Ingat fa'il itu hukumnya marfu'. Wa alamatu raf'ihi, dan tanda rafa'nya dhammah. Tanda rafa'nya adalah dhammah. Dhammahnya muqaddarah atau zahirah? Kalau muqaddarah tidak nampak kira-kira. Tapi di sini nampak di huruf terakhirnya yaitu ra, maka dhammatun zahiratun. Dhammahnya nampak fi akhirih, di akhirnya. Baik, barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Baik, sebelum kita lanjut ke bagian yang kedua, hal min soal, ada pertanyaan berkaitan i'rab ini yang mungkin kurang jelas tadi? Baik. Ustaz, Naam, tafadhal. yang ismun majrurun bimin Ustaz. Naam. Agak kurang paham Ustaz. Baik, Sedikit isim, kurang paham. maksud isim majrurun bimin. Iya Ustaz. Ahsan. Baik. Kenapa dia disebut ismun? Karena tahti adalah isim. Dia isim. Majrurun, kenapa dia disebut majrur? Karena, kenapa dia hukumnya majrur? Nah, kenapa majrur nih? Kenapa hukumnya majrur? Karena dia diawali, dimasuki oleh min. Sebelumnya ada min, yaitu huruf jar. Min ini kan huruf jar. Huruf jar itu ada 9 ya. Huruf jar ada 9. Min, ila, an, ala, fi, rubba, al-ba'u, al-kafu, al-lamu. Itu dihafalkan. Min, ila, an, ala, fi, rubba, al-ba'u, al-kafu, al-lamu. Baik, ada 9 min termasuk huruf jar. Nah, kalau ada huruf jar, dia akan berkonsekuensi, huruf jar ini akan memberikan hukum jar, hukum majrur kepada isim setelahnya. Kepada isim setelahnya. Lihat min, isim setelahnya apa? Nah, isim setelahnya taht. Pasti setelah min ini, setelah huruf jar pasti isim, gak mungkin fi'il. Ingat ya, yang bisa dimasuki huruf jar ini hanya isim saja. Hanya isim saja. Setelah huruf jar pasti isim, gak mungkin gak mungkin fi'il. Kenapa? Karena salah satu yang membedakan antara isim dan fi'il adalah isim itu bisa dimasuki oleh huruf jar. Kalau fi'il tidak akan bisa dimasuki oleh huruf jar. Makanya jika ada huruf jar, setelahnya pasti isim. Nah, huruf jar ini akan memberikan hukum majrur kepada isim setelahnya. Isim setelahnya adalah tahat. Maka tahat ini hukumnya majrur. Majrurnya kenapa? Bimin. Dia majrurnya dengan sebab min, yaitu huruf jar. Dia dimasuki oleh huruf jar. Paham di sini? Insyaallah, Pak? Nah, Nah, barakallahu. Ustaz, itu taht itu, maaf, itu zorof ya Ustaz? Dia jika tidak menggunakan huruf jar, maka dia jatuhnya sebagai zorof. Tajri tahtaha al-anhar, boleh seperti itu. Tajri tahtaha al-anhar. Tajri, tapi di situ kalau tahtaha al-anhar, takdirnya di situ adalah fi. Karena zorof itu dia takdirnya adalah fi. Maksudnya tajri fi tahtihal anhar. Tapi jika dia dimasuki huruf jar, maka bukan dzaraf lagi. Dia dzaraf itu kalau dia tidak pakai huruf jar. Tahtaha. Tapi ingat, dzaraf itu dia mempunyai bermakna fi. Maksudnya fi tahtiha. Bukan min. Maka ketika dimasuki tajri min tahtiha, ini bukan tahtiha, bukan dzaraf lagi. Dia bukan dzaraf lagi. Taib.
Nanti itu masuk ke pembahasan tentang zaraf. Kalau zaraf itu tidak akan didahului oleh huruf jar. Dia tidak akan didahului huruf jar. Tapi ada yang namanya isim-isim yang memang dipakai untuk zaraf dan bisa didahului oleh huruf jar. Tapi ketika sudah didahului oleh huruf jar, dimasuki huruf jar, maka dia bukan zaraf lagi. Bukan zaraf lagi. Barakallahu fikum. Karena zaraf itu hukumnya mansub. Taib. Wa alamatu jarihi kasrah, dan tanda jarnya adalah kasrah. Lihat tanda-tanda jar. Tanda-tanda jar ada 3, kasrah, kemudian ya, kemudian fathah. Tanda asli jar adalah kasrah. Tanda utamanya adalah kasrah. Zahiratun fi akhiri, yang nampak di akhirnya. Wa huwa mudhaf. Taib, barakallahu fikum. Kita masuk yang kedua. Man yurid an yaqra. Siapa yang mau membaca? Barakallahu fikum. Tafaddal Pak Fahri Zulfikar. Baca yang kedua. Ma tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Ma harfu nafyin mabniun ala sukuni. Tanfa'u fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Hum dhamirun muttasilun mabniun ala sukuni fi mahalli nasbin maf'ulun bihi muqaddamun. Syafa'atu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih wa huwa mudhafun. Asy-syafi'ina mudhafun ilaih majrurun wa alamatu jarrihi al-ya'u li'annahu jam'u mudzakkaris salimi. Baik, ahsantum. Barakallahu fikum. Baik, Pak. Ana tanya, Pak, ya. Baik. Ma harfun nafyin mabniun ala sukun. Ma adalah harf nafyin. Nafyin itu meniadakan, ya. Meniadakan. Mabniun. Kenapa mabni, Pak? Nah, ya huruf Ustaz. Ahsan. Semua huruf mabni. Ingat aja. Semua huruf hukumnya mabni. Baik. Ala sukun. Kenapa sukun? Karena huruf terakhirnya alif dan alif tidak menerima harokat. Ahsantum. Keadaannya sukun, tidak menerima harokat. Taib, barakallahu fikum. Taib, tanfa'u fi'lun mudhari'un. Kenapa fi'il mudhari'? Karena ada huruf mudhara'ah yaitu dhamir anta. Taib, marfu'un. Kenapa hukumnya marfu'? Karena fi'il madi itu hukum asalnya yaitu marfu kecuali kemasukan amil-amil. Fi'il madi atau fi'il mudhari', Pak? Fi'il madi mudhari'. Oh, mudhari'. Fi'il mudhari' hukumnya asalnya marfu'. Taib. Terus? Kecuali kemasukan amil-amil. Amil-amil apa, Pak? Amil nawasib dan amil zawazib. Jawazim. Nah, amil-amil yang menasabkan dan amil-amil yang menjazamkan. Taib. Ahsan. Taib. Barakallahu fikum. Taib. Wa alamat raf'ihi dhammah, dan tanda rafa'nya adalah dhammah zahirah. Dhammah. Tahu dari mana ini dhammah, Pak? Karena dia fi'il mudhari'. Naam. Taib. Dhammatun zahirah. Kenapa zahirah? Karena dhammahnya tampak. Di mana? Di huruf terakhirnya yaitu ain. Ain. Taib. Di huruf akhirnya itu ain. Taib. Hum dhamirun muttasilun. Kenapa hum ini dhamir muttasil? Kenapa enggak munfasil? Karena dia berada terletak di akhir atau digabung dengan tanfa'u. Ahsan. Ya. Taib. Ahsantum. Taib. Dia digabungkan. Memang bersambung ya dengan fi'il. Taib, dan juga letaknya di sahih di akhir. Taib, mabniun ala sukun. Mabniun ala sukun. Mabni, kenapa mabni? Karena dhamirnya mabni. Dhamir hukumnya mabni. Seterusnya semua dhamir dia akan mabni. Dhamir munfasil kah? Dhamir muttasil kah? Mabni. Ala sukun. Kenapa sukun, Mbak? Karena huruf terakhirnya mim yaitu harokatnya sukun.
طيب في محل نصب مفعول به مقدم. طيب مفعول به. Kenapa maf'ulun bih? Karena dia terletak setelah fi'il. Karena dia terletak setelah fi'il. Taib, karena dia terletak setelah fi'il. Kalau terletak setelah fi'il harus maf'ulun bih, Pak. Dia menjadi objek juga sih. Nah, karena dia menjadi dia objek ya. Taib. Muqaddam, kenapa muqaddam, Pak? Nah, ini kenapa disebut muqaddam? Karena di depan, di awal. Di awal, maksud di awal? Paham kan? Kenapa disebut muqaddam barakallahu fikum? Karena dia lebih didahulukan daripada fa'il, daripada pelakunya. Lihat, ma tanfa'uhum syafa'atu. Mana fa'ilnya? Syafa'ah. Mana objeknya? Hum. Mana yang lebih dulu di situ? Objeknya atau fa'il yang disebutkan lebih dulu? Objeknya. Maka disebut maf'ulun bih muqaddam. Disebut maf'ulun bih muqaddam. Kenapa? Karena dia didahulukan. Dia disebutkan dahulu daripada fa'ilnya. Baik. Fi mahalli nasbin. Kenapa nasab? Karena maf'ul bih itu hukumnya nasab. Ahsan, karena maf'ulun bih hukumnya mansub. Baik, nasab. Baik, barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum Pak Fahri. Baik. Coba kita tanya yang lain nih. Pak Salman Herdiansyah. Mawjud. Ada. Lanjut ya Pak ya. Syafa'ah. Baik, syafa'ah. Fa'ilun. Syafa'ah. Dia fa'ilun marfu'un. Kenapa marfu' Pak? Karena fa'il marfu' dan harokat berharokat dhammah. Taib, karena fa'il hukumnya marfu'. Wa alamat rafihi dhammah, dan tanda rafa'nya dhammah zahirah. Taib, kenapa dhammah? Karena harokat terakhirnya huruf harokat dhammah. Taib, karena harokat terakhirnya bisa dikatakan harokat terakhirnya, harokat huruf terakhirnya adalah dhammah. Zahirah, nampak ya. Nampak terlihat. Bibis, atau karena dia isim mufrad, atau bisa disebut karena dia isim mufrad. Setiap isim mufrad yang hukumnya marfu, maka tanda rafa'nya adalah dhammah. Baik, wa huwa mudhaf. Kenapa mudhaf, Pak? Karena dia akan disambungkan menjadi kata pertama. Dia menjadi dia akan menjadi kata pertama, atau dia udah jadi kata pertama, Pak? Udah, mudhaf. Baik, berarti wa huwa mudhaf. Kenapa? Karena mudhaf adalah kedudukan kata pertama. Kata pertama ada apa nih, Pak? Kata pertama dalam hal apa, Pak? Kata pertama apa? Dalam jumlah, Dalam jumlah. Iya, Kalau dalam jumlah di sini, dalam kalimat kata pertamanya ma. Iya, Ma. Berarti dalam kata pertama bagi mudhaf ilaihnya, bukan, Ustaz? Ya, dalam idhafah, dalam kata gabung. Dia kata pertama dalam kata gabung. Kalau udah disebut idhafah, kata gabung, maka idhafah itu mencakup kata pertama dan kata kedua. Kata pertama dan kata keduanya. Taib, maka dia kata pertama dalam kata gabung. Taib, Syafi'in mudhaf ilaih. Kenapa mudhaf ilaih, Pak? Karena diidhofahkan kepada mudhaf. Sahih, dia diidhofahkan kepada mudhaf dan dia kedudukan
Mudhaf ilaih ini adalah kedudukan apa Pak? Kata kedua dalam idhofah. idhofah, dalam kata gabung. Taib. Ahsan. Majrur. Kenapa majrur? Kenapa hukumnya majrur, Pak? Karena harokat terakhirnya bukan. Karena idhofah, karena mudhaf ilaih hukumnya majrur saja. Ahsan. Karena mudhaf ilaih hukumnya majrur. Wa alamatu jarrihi al-ya. Ini udah ada sebabnya di akhirnya. Wa alamatu jarrihi al-ya, dan tanda jarnya adalah ya. Kenapa tanda jarnya adalah ya? Karena jamak mudzakkar salim. Ahsan. Karena dia jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim ketika hukumnya majrur atau hukumnya mansub, maka tanda jarnya adalah ya. Ingat itu, jamak mudzakkar salim ketika hukumnya majrur atau mansub, tanda jarnya adalah ya. Tapi kalau hukumnya marfu, tanda rafa'nya adalah wahu. Itu jamak mudzakkar salim. Baik, barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Hal min soal, ada pertanyaan dulu berkaitan i'rab ini? 1, 2. Kita ambil sebelum kita masuk tadribat. Ana Ustaz, Naam, tafadhal Pak Nasruddin. apa perbedaan antara domir mustatir, domir munfasil, dan domir mustatir? Domir munfasil, domir muttasil, domir mustatir, itu Pak maksudnya. Baik. Kalau domir munfasil adalah domir. Kalau pembahasan domir banyak, dia akan luas nanti. Baik, tapi secara umum gini, domir munfasil dia domir yang terpisah. Domir yang terpisah. Contohnya adalah huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, sampai anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Itu semuanya domir munfasil. Dia, domir ini, dia akan bisa menjadi mubtada. Barakallahu fikum. Dia bisa menjadi mubtada. Atau nanti contoh domir munfasil ada yang menjadi maf'ulun bih, bisa. Tapi mau pakai iyahum, iyaya, kemudian iyaka, itu semuanya domir munfasil. Contoh dalam surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka itu adalah domir munfasil. Dia domir munfasil. Tapi dia bisa menjadi maf'ulun bih. Dia terpisah dengan Isim atau fi'il. Apa Pak? Dia terpisah dengan isim atau fi'il gitu, Ustaz. Naam, dia terpisah dengan isim atau fi'ilnya. Iyyaka ini terpisah, dia maf'ulun bih. Tentu kalau maf'ulun bih objek, pasti objek dari fi'il, kata kerja. Dan dia terpisah dari fi'ilnya. Yaitu na'budu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan nasta'in juga. Taib. Itu dhamir munfasil. Kalau dhamir muttasil, dia akan bersambung dengan fi'il. Nah, kalau dhamir muttasil ini dia hanya bersambung dengan fi'il saja. Dia biasanya menjadi objek. Dengan fi'il dan isim juga. Dengan fi'il dan isim juga. Kalau isim seperti qalami, qalamuka, dan dia akan bersambung dengan isim, fi'il, dan juga huruf. Min ba'dik, minka, anka, fika, ilaika. Dia bersambung. Kalau dilihat dari bentuknya pun dia bersambung. Dia akan bersambung, maka disebut muttasil. Maka dia disebut muttasil. Itu dhamir muttasil. Kalau dhamir mustatir, dia adalah dhamir yang menjadi fa'il, dia menjadi pelaku, barakallahu fikum, fa'il, tapi dia mustatir, yaitu disembunyikan, tidak terlihat. Dan ini hanya dhamir ini untuk huwa, hiya, kemudian anta, anti, ana, dan nahnu.
ana dan nahnu. Afwan, anta, ana, nahnu. Anta, ana, nahnu. Dan huwa dan hiya. Kalau anta, ana, nahnu, dhamir mustatirnya wujuban. Dia akan wajib mustatir. Dhamir. Pelakunya akan wajib mustatir dhamirnya. Tapi kalau huwa dan hiya ini jawazan. Dia boleh dinampakkan fa'ilnya. Kalau nampak fa'ilnya boleh nampak. Tapi kalau boleh dihilangkan fa'ilnya jadi mustatir, itu huwa dan hiya. Contohnya misalnya fi'il mudhari ya, atau fi'il madhi juga bisa. Contohnya adalah Muhammad yadhhabu ila suq, maka yadhhabu di sini fi'il mudhari marfu' wa alamat raf'ihi dhammah. Fa'ilnya mana? Fa'ilnya bukan Muhammad. Karena kalau fa'il itu dia disebutkan setelah fi'il. Fa'ilnya adalah dhamir mustatirun takdiruhu huwa. Takdirnya adalah huwa, kembalinya ke Muhammad. Ini huwa jawazan. Dia bisa dinampakkan fa'ilnya atau bisa dia mustatir. Contoh dinampakkan adalah kalau dibalik saja. Yaitu yadhhabu Muhammadun ila suq. Seperti itu. Yadhhabu Muhammadun ila suq. Maka Muhammad di sini kedudukannya sebagai fa'il, sebagai pelaku. Kenapa? Karena dia letaknya setelah fi'il. Yadhhabu fi'lun mudhari' marfu' wa alamat raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Muhammad fa'ilun marfu'un wa alamat raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Taib. Jadi kalau huwa dan hiya itu bisa dinampakkan fa'ilnya atau bisa tidak dinampakkan fa'ilnya. Tapi kalau anta, ana, nahnu itu wajib mustatir. Dhamira wajib mustatir. Contohnya, anta tadhhabu ila suq. Kamu pergi ke pasar. Tadhhabu fi'lun mudhari' marfu' wa alamat raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Fa'ilnya mana fa'ilun? Fa'ilnya dhamir mustatirun takdiruhu anta. Fa'ilnya adalah dhamir mustatir, takdirnya adalah anta. Tapi kan bisa kalau kita pakai tadhhabu anta ila suq. Ala tadhhabu anta ila suq, contohnya gitu. Apakah kamu tidak pergi ke pasar? Nah, anta di situ bukannya fa'il, bukan di situ anta di situ bukan kedudukannya fa'il. Ala, misalnya ahfadhu ana al-Qur'an, saya menghafal Al-Qur'an. Ana di situ fa'il tidak. Atau nahnu nadhhabu. Ala nadhhabu nahnu ila al-madrasah, apakah kita tidak pergi ke sekolah? Nahnu di situ kan letaknya setelah fi'il. Apakah nahnu di situ atau anta di situ atau ana di situ? Dia sebagai fa'il pelaku? Tidak, jawabannya tidak. Tapi dia di situ sebagai taukid, sebagai penguat. Fa'ilnya tetap dhamir mustatir, takdiruhu anta atau ana atau nahnu. Barakallahu fikum. Ustaz, Ustaz, jadi dhamir tadi yang saya jelaskan, dhamir munfasil itu dhamir yang bersambung, Ustaz ya. Kalau mutasilan terputus, Ustaz ya. Kebalik. Munfasil yang terputus, mutasil yang bersambung. Dari ittasala yattasilu itu bersambung. Ittasala yattasilu bi artinya nelpon, menghubungi. Nah, itu bersambung. Jadi kalau kayak iya karena budu itu mutasil, Ustaz ya. Munfasil. Munfasil. Dia berpisah dengan fiilnya. Iyaka itu dia dhamir sendiri. Iyaka. Iya itu dhamirnya iya. Bentuknya seperti itu. Iyakum bentuknya dhamir seperti itu. Iyakum. Jadi dhamir itu banyak. Jadi kalau yang mutasil. Naam. Yang mutasil dia bersambung. Dia bersambung. Contohnya Ustaz tadi Ustaz. Qalamuka, pulpenmu. Qalami, pulpen saya. Kafnya dhamir mutasil, iya-nya dhamir mutasil. Yaitu bersambung dengan isim. Kalau bersambung dengan fiil, darab,
darabtuka, saya memukulmu, atau allamtuka, saya mengajarimu. Tu di situ dhamir muttasil, kemudian kaf di situnya juga dhamir muttasil. Dia bersambung dengan fi'il. Contoh bersambung dengan huruf yaitu minka, darimu, atau anka, atau misalnya fika, man raghiba fika, barang siapa yang menyukaimu. Fika, man yabhathu anka, siapa yang mencarimu. Anka bersambung dengan huruf. Minka wa ilaika, darimu dan untuk kamu. Taib. Itu dhamir muttasil yang bersambung dengan huruf. Adapun iyaya, iyaka itu munfasil. Dia berdiri sendiri. Iyaya begitu bentuknya, iyaka begitu bentuknya. Tidak bersambung dengan fi'ilnya. Na'budu iyaka. Na'buduka, misalnya misalnya saya ingin memberikan buku ini, saya ingin memberikan buku ini kepada kamu dan kepada dia. A'taitukal kitaba iyyahu. Saya ingin memberikan buku ini kepada kamu dan kepada. Jadi penggunaan iyyaka dan iyyahu ini dia lebih ketika objeknya, barakallahu fikum, objeknya didepankan, dikedepanin, dia jadi muqaddam, atau dia objeknya ada banyak objeknya. Seperti tadi, saya ingin memberikan buku ini kepada kamu dan kepada dia atau kepada mereka. Gimana caranya? Apakah itu saya saya telah memberikan buku. Itu saya telah memberikan kepada kamu. A'taitukal kitaba. Saya telah memberikan buku kepada kamu dan kepada mereka. Bagaimana? Apakah kita a'taitukahum al-kitabah seperti itu? Enggak ada yang baca seperti itu. A'taitukahum, ka itu untuk kamu, hum itu untuk mereka. Alkitab buku. Objek kita banyak jadinya. Baik, jadi digunakan pakai iya. Iyahum. A'taitukal kitaba iyahum. Saya memberikan buku kepada kamu juga kepada mereka. Jazakallahu khairan. Wa iyyakum. Baik, lanjut ke tadribat. Barakallahu fikum. Kita masuk tadribat. Masih ada 2 menit lagi ya. Gak apa-apa, kita ambil sedikit tadribatnya. Tadribul awal, ikhtar fi'lan mudhari'an. Man yurid an yujib, siapa ingin menjawab? Barakallahu fikum. Ikhtar fi'lan mudhari'an munasiban mimma bainal qausain, yaitu pilihlah fi'il mudhari' yang cocok di antara 2 tanda kurung. Tafaddal Pak Hos ya, dari Pak Hos. Tafaddal. Soalul awal, soal pertama. Yabhathul mudarrisu anil kitabil lughah. Mana alif lamnya? Enggak ada alif lamnya, Pak. Kitab. Yabhathul mudarrisu an kitabil lughati. Naam, ahsantum. Itu salah harokat. Itu harusnya sukun. Enggak diharokatin. Kenapa? Karena tidak ada alif lam. Yabhathu al-mudarrisu an kitabil lughati. Naam. Baik, ahsantum. Insyaallah paham ya terjemahannya. Kita tidak perlu diterjemahkan. Barakallahu fiik. Soal tsani, soal yang kedua, Pak Fahri, tafadhal. Nuqat at-tajiru fi tijaratihi. Yufakkiru at-tajiru fi tijaratihi. Ahsantum. Fakir tajiru fi tijaratihi. Tijarah artinya perdagangannya. Dagangannya ya.
طيب بارك الله فيكم. Pak Salman Herdiansyah, تفضل. السؤال الثالث. السؤال الثالث نقط البنات بعمل الواجب تهتم البنات بعمل الواجب. تهتم البنات بعمل الواجب. نعم أحسنتم صحيح بارك الله فيكم. يهتم memperhatikan. B perhatikan dengan pekerjaan rumahnya. طيب تفضل Pak Taufiqul Hadi بارك الله. السؤال الرابع. Ustaz Ar-Rabi tahtajul ghurfatu ila tadifi. أحسنتم. تحتاج الغرفة إلى تنظيف. يحتاج إلى membutuhkan تنظيف kebersihan. طيب بارك الله فيكم. تفضل Pak Marwan. السؤال الخامس. soal yang kelima. Ada Pak Marwan? موجود أستاذ. الخامس يخاف الطلاب من الرسوب. يخاف الطلاب من الرسوب. نعم صحيح أحسنتم. Nah, para murid takut rasib. Apa rasib? Apa rasib? Gagal ya. Gagal. Jelek. طيب أحسن. Pak Kun Kuntara. soal sadis. تفضل. السادس يشعر الركاب بالتعب. طيب أحسنتم صحيح. يشعر الركاب بالتعب. Penumpang merasakan letah. sya'ara yash'uru bi merasakan. Asy'uru bil alam syadid fi batni. Saya merasakan sakit yang sangat di perutku. Sya'ara yash'uru merasakan. طيب Pak Ari Alfiansyah, تفضل. soal sabi', soal ketujuh. السؤال السابع نقاط الناس إلى المنظر الجميل ينظر الناس إلى المنظر الجميل. ينظر الناس إلى المنظر الجميل. أحسنتم صحيح. ينظر إلى. طيب boleh dihapus إلى, tapi biasanya di syair ya. Di syair tanpa menggunakan huruf jar. طيب السؤال الثامن. تفضل Pak Salman Herdiansyah. نعم السؤال الثامن نقاط أبو جهل عن الإسلام. يرغب أبو جهل عن الإسلام. يرغب أبو جهل عن الإسلام. أحسنتم. يرغب عن artinya membenci. يرغب في artinya suka atau menginginkan. Jadi hati-hati, tergantung huruf jar di situ. Kalau an artinya membenci, kalau fi artinya sebaliknya, itu menginginkan atau suka. Yarghabu man yarghabu an sunnati falaysa minni. Kebalikannya mafhum mukhalafah, man yarghabu fi sunnati fahuwa minni. Taib. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Kita masuk ke tadribu tsani, kita ambil tadribu tsani baru kita sudahi. Tafadhal Pak Hos, soalul awal. Ikhtar fa'ilan munasiban mimma bainal qausain. Pilihlah fa'il ya yang cocok di antara dua tanda kurung. Mana yang cocok? Tattajihu arukab ila bawatil khuruj. Tattajihu rukabu ila bawabatil khuruj. Naam. Kenapa rukab? Li'annahu dhamir Kenapa? Hu-nya itu dhamir muttasil. Dhamir yang tersembunyi, Ustaz. Oh, dhamir muttasil hu-nya. Kembalinya kemana, Pak? Dhamir yang tersembunyi, Ustaz, hu-nya. Dikembalikan ke arukab. Mana hu di sini? Iya, Ustaz.
Taib. Kalau tersembunyi kenapa nampak nih? Ini Ustaz Afan. Karena domirnya menunjukkan bukan mu'anas Ustaz. Muttasil gitu. Muttasil itu bersambung. Nah, taib kembalinya ke rukab gitu. Taib diingat kembali kalau domir itu tidak akan bisa kembali. Domir muttasil itu nggak bisa kembali ke setelahnya. Pasti dia kembalinya ke sebelumnya. Kalau itu domir. Tapi di sini, barakallahu fikum, ini bukan domir. Ini huruf asli. Ittajaha yattajihu. Itu fi'ilnya Pak. Ittajaha yattajihu. Lihat aja fi'il madinya. Ittajaha yattajihu. Itu menuju. Jadi hu di situ bukan domir, itu huruf asli dari fi'il ittajaha yattajihu. Menuju. Bukan domir, ini huruf asli. Taib. Maka yang mana yang benar? Yattajihu huwa. Tattajihu hiya. Jadi yang benar mana Pak? Arruk. Ini tattajihu bentuk arrukab, mudzakkar. Tattajihu bentuk mudzakkar atau muannas Pak? Oh, untuk muzakkar Ustaz. Mudzakkar tattajihu. Huwa yattajihu, hiya tattajihu. Mu'anas Ustaz. Muannas. Ahsantum. Barakallahu fikum. Jadi mana yang benar? Ar-rakibat. Ahsantum. Tattajihu rakibat ila bawabatil khuruj. Ittajaha yattajihu menuju. Bawabah yaitu pintu, bawabatil khuruj pintu keluar. Taib soal tsani, Pak Salman, tafadhal. As-su'alu tsani yahtamu Ahmadu bihifdzil Qur'an. Taib. Yahtamu Ahmadu bihifdzil Qur'an. Taib soal tsalis, tafadhal, lanjut soal yang ketiga. As-su'alu tsalis tasirul waladu tasiru sayyaratul mudiri bisur'ah. Ahsan. Tasiru sayyaratul mudir bisur'ah. Sara yasiru berjalan, yaitu mobil mudir berjalan dengan cepat. Ahsantum. Taib. Pak Taufiqul Hadi soal rabi, tafadhal. Nah, Ustaz. Yajulu zuwaru fil hadiqah. Yajulu zuwaru fil hadiqah. Ahsantum. Jala yajulu, yaitu berjalan-jalan, berkeliling. Taib zuwar jamak dari zair. Zuwar yaitu orang yang berkunjung, turis ya. Taib. Tafadhal. Khamis. Lanjut Pak, soal yang kelima Pak. Al-khamis yastarihul falahuna tahta syajarah. Nah, taib. Yastarihul falahuna tahta asyajarah. Petani. Falahun adalah para petani. Nah, tahta di sini, baru tahta di sini dia sebagai dharaf. Kenapa? Karena dia tidak didahului oleh huruf jar. Syarat menjadi dharaf menunjukkan tempat atau menunjukkan waktu, kemudian dia tidak didahului oleh huruf jar. Kalau didahului oleh huruf jar, maka dia tidak menjadi dharaf tahtanya. Taib. Soalu as-sadis, tafadhal. As-soalu as-sadis, tafadhal Pak Ari Alpiansyah. Nah, Ustaz. Tanzilu ar-raqibani minat ta'irah. Tanzilu ar-raqibani minat ta'irah. Taib. Kenapa raqibani Pak? Itu mu'annas ya Ustaz? Raqibani mu'annas? Bukan. Maksudnya itu buat mu'annas tanzilu. Tanzilu buat mu'annas. Tanzilur raqibatani minat ta'irah. Ahsan. Tanzilur raqibatani minat ta'irah. Kalau buat mudzakkar, yanzilu. Nazala yanzilu. Taib. Turun ya. Nazala yanzilu. Turun artinya. Nuzul artinya turun. Taib. Pak Fahri Zulfikar,
Tafaddal as-su'alu sabi'. Nah, Ustaz. Yusolli nuqat fil masjidi daiman. Yusallil muslimu fil masjidi daiman. Ahsan. Yusallil muslimu fil masjidi daiman. Baik, barakallahu fikum. Baik, su'alu thamin, tafaddal Pak Salman. As-su'alu tsamin wasi'at rahmatullahi azza wa jalla. Wasi'at rahmatullahi azza wa jalla. Naam, ahsantum sahih. Wasi'at luas artinya, wasi'at bentuk muannas wasi'at, maka fa'ilnya rahmatullah muannas juga. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Hal min soal mungkin diambil dua. Mana daiman, Ustaz? Daiman selalu. Daiman itu selalu. Adhabu ilal masjid. Daiman saya selalu pergi ke masjid. Adhabu ilal madrasah mubakkiran. Adhabu daiman ilal madrasah mubakkiran. Saya selalu pergi ke sekolah pagi-pagi awal waktu maksud. Naam, taib. Barakallahu fikum. Kalau abadan apa saja? Abadan selamanya. Abadan. Abadan selamanya. Abadan abada selama-lamanya. Lan akula misalnya lan akula al-khinzira abadan, saya tidak akan makan babi selamanya. Mau tambahin lagi yang lebih ini, abadan abada, saya tidak akan makan selama-lamanya. Abadan abada. Boleh abadan saja, boleh abadan abada. Kalau abadan abada lebih menunjukkan lebih kuat, maksudnya selama-lamanya. Baik. Pertanyaan, Ustaz. Naam, tafadhal. Naam, Pak siapa tadi mau tanya? Taufik. Pak Taufikul Hadi, ya, tafadhal Pak. Kalau ini kan contohnya susunannya adalah fi'il dan fa'il, Ustaz. Kalau fa'ilnya didahulukan, itu berarti fi'ilnya menyesuaikan dengan mufrad, musanna, dan jamak daripada fa'ilnya, ya, Ustaz, ya? Naam, sahih. Naam, dia menyesuaikan daripada fa'ilnya. Kalau bukan fa'ilnya didahulukan ya. Kalau dia yang dimaksud pelakunya adalah orang yang kedua atau orang yang menyelesaikan mufrad, jamak dan mufrad, musanna, jamak, iya disesuaikan. Tapi kalau fa'il dia tidak akan terletak setelah fi'il, tidak terletak setelah fi'il. Misalnya yang tadi misalnya at-talibani yadhhabani ilal madrasah, maka yadhhabani di sini fa'ilnya adalah alif. Fa'ilnya adalah alif, bukan talibani. Kemudian kalau talibaninya didahulukan daripada fi'ilnya, maka bentuknya adalah bukan yadhhabani tapi bentuknya yadhhabu at-talibani. Maka at-talibani di sinilah sebagai fa'ilnya. Sebagai fa'il. Baik, seperti itu. Berarti kalau fa'il itu tidak mungkin di depannya fi'il, ya, Ustaz, ya? Enggak mungkin di depannya fi'il. Enggak mungkin. Nah. Ya, itu untuk qaulun rajih, perkataan yang rajih diambil para ulama. Tapi ada para ulama yang mengatakan bahwasannya itu disebut juga fa'il ada. Kalau tidak salah ulama Kufah yang berpendapat bahwasannya seperti at-talibani atau Muhammad yadhhabu atau at-talibani yadhhabani, itu at-talibani atau Muhammad itu juga sebagai fa'il. Tapi itu pendapat yang tidak dipakai oleh para ulama. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan. Pendapat yang marjuh maksudnya. Yang rajih yang banyak dipakai adalah fa'il, letaknya setelah fi'il. Wa iyyakum. Baik. Syukran, Ustaz, jazakallahu khairan. Wa iyyakum. Baik, barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Kita sampai di sini, insyaallah pelajaran selanjutnya kita akan lebih banyak bagaimana praktek i'rabnya dan memahami apa sih yang dimaksud dengan i'rab tersebut,
apa sih apa jumlah kalimat-kalimat yang disebutkan dalam i'rab itu apa yang dimaksud jumlah tersebut. Barakallahu fikum. Jadi kita langsung nanti selanjutnya praktek, masing-masing praktek mengi'rabkan dan menjelaskan apa yang dimaksudnya. Taib, barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Kita tutup pelajaran kita pada pagi hari ini dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.